Kita membaca Lukas pasal 2 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta menerapkan dalam hidupnya. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya di bumi ini. Tema ini ada dalam satu teks di mana para gembala mendapat satu berita yang sungguh luar biasa. Berita yang sukacita, membawa satu kekejutan yang luar biasa, kebahagiaan bagi dunia ini. Karena berita ini adalah berita lahirnya Yesus Kristus. Yesus Kristus dikatakan juru selamat dunia yang telah lahir. Gembala-gembala ini diberitahu oleh malaikat ini. Kita tahu mengapa berita ini diberikan pada gembala-gembala. Dan ini satu model yang telah ada di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama para gembala ini pernah berjumpa dengan Allah. Baik Abraham berjumpa dengan Allah lewat teofani. Dan Yakub berjumpa dengan Allah dalam mimpinya dan pergumulannya. Dan Musa, seorang tokoh pemimpin umat Israel, berjumpa dengan Allah di dalam semak yang berduri, tapi tidak pernah bisa berjumpa dalam kemuliaan yang sungguh luar biasa. Karena begitu dia masuk, maka hangus mati. Dan di dalam kekudusan, kemuliaan Allah ini dinyatakan di dalam keperkasaan yang luar biasa. Semua yang dianggap ilah-ilah yang ada di Mesir, 10 tulah yang dianggap itu dewa yang ada di Mesir, sampai anak sulung dari Firaun yang katanya dari keturunan matahari dewanya itu, toh dihancurkan. Semua yang mengejar Israel di Laut Tiberau dihancurkan karena Tuhan mau menyatakan keperkasaannya. Kemuliaan Tuhan ada di dalam keperkasaan Allah yang luar biasa. Dan terlihat dalam masa Daud pun demikian. Gembala itu bisa mengenal Tuhannya. Dan Daud katakan di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dan akhirnya di Lukas 2 ini, berita sukacita nyatakan pada para gembala yang pada waktu itu dapat keistimewaan. Mereka takut, tapi ini perjumpaan dengan malaikat itu menunjukkan bahwa ada Allah yang lahir di dunia ini. Allah yang menjelma di dalam nama Yesus Kristus yang menyelamatkan dosa manusia.
Dan ini kesukaan yang besar, kesukaan yang luar biasa. Dan ini dikaitkan dengan satu saksian tentara surga yang begitu banyak. Tentara surga, kita bisa melihat pasukan-pasukan yang ada di Indonesia pun gagah perkasa. Apalagi yang ada di surga, luar biasa, gagah perkasa. Dia menyatakan kepada para gembala ini, kemuliaan bagi Allah. Apa maksud dikaitkan dengan Yesus Kristus? Bahwa Yesus Kristus yang lahir di palungan, yang sudah merendahkan diri, yang mengosongkan diri, tidak setara dengan Allah sendiri, tapi dia mau menjelma menjadi manusia, mau menjadi hamba, mau jadi orang hukuman, mati di kayu salib, yang dianggap orang tercela, yang terkutuk, yang tidak berarti. Sesungguhnya, kata Yesaya, pemberontakan kita yang ditebusnya, kejahatan kita yang diampuninya, dipikul Yesus di kayu salib. Yesus yang begitu hina, mati di kayu salib untuk dosa kita semuanya. Dan inilah yang tentara surga katakan, manusia mungkin bisa menolak Yesus. Manusia bisa menghina Yesus. Manusia bisa mengolok-olok Yesus. Manusia bisa menyalibkan Yesus. Dianggap ini yang menghujat Allah. Ini yang sesat. Tapi sesungguhnya para tentara di surga meneriakkan, inilah kemuliaan bagi Allah. Di dalam perjanjian lama, kemuliaan Allah ditunjukkan dengan keperkasaannya. Tetapi di dalam Lukas 2, kemuliaan Allah ditunjukkan dengan kelahiran Yesus dalam kasih-Nya, dalam pengorbanannya yang datang ke dunia ini untuk kita semua, supaya kita mendapatkan penebusan dosa. Yang kedua, dikaitkan dengan damai yang di atas seluruh bumi ini. Damai sejahtera di bumi, di antara manusia. Ada damai yang kehadiran Yesus membawa damai sejahtera. Di perjanjian lama, damai sejahtera sering disebut dengan shalom, damai sejahtera di bumi ini. Tapi di dalam perjanjian baru Yunani ini sering disebut dengan Irene. Ya, ada orang-orang yang pakai nama Irene. Ya, Irene. Ini damai sejahtera yang tidak secara fisik saja, tapi damai sejahtera secara batiniah. Selain Yesus mati untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni dosa kita, supaya yang dikutuk Allah memperoleh hidup yang kekal, dibebaskan dari hukuman maut. Tapi di dalam kehadiran Yesus di dunia ini, Dia memberikan damai sejahtera secara batiniah. Ya, kita melihat mengapa ini batiniah, karena kita tahu orang yang berdosa itu sesungguhnya ia durhaka dengan Allah. Orang yang berdosa ini dia memberontak Allah. Orang yang berdosa seringkali dia tidak taat pada Allah dan menyembah pada ilah-ilah lain yang menjadi kekejian bagi Allah. Sehingga perseteruan ini harus didamaikan. Didamaikan hanya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roma 5 ayat 10, ini yang dulu kamu seteru Allah, didamaikan di dalam Yesus Kristus. Maka kehadiran Yesus yang utama, yaitu Dia menjadi pendamai manusia dengan Allah. Dan itulah yang namanya Kristen. Kristen sesungguhnya ada relasi antara kita dengan Allah. Orang yang dikenan Tuhan, orang yang percaya pada Yesus, dia didamaikan dengan Allah. Itu damai batiniah. Dan kalau itu damai batiniah, itu akan menular kepada yang lain.
di dunia ini, saudara lihat bahwa orang ingin mencari damai dengan Allah. Dengan caranya sendiri. Dengan berbuat baik, dengan beramal, dengan beribadah, dengan sesajen. Semua dengan caranya sendiri. Tapi tidak ada cara yang lain. Hanya Yesus yang harus datang ke dunia ini. Yang harus mendamaikan orang yang berdosa pada Allah. Damai batiniah. Dan ini satu pertanyaan. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, sudahkah memiliki damai dengan Allah yang utama? Dan ini yang sangat dibutuhkan. Yang kedua, kita bisa melihat ya di dunia ini seringkali banyak yang faktanya tidak damai. Ya, tidak damai dengan diri sendiri. Pernah saya bertemu seorang bapak. Rupanya bapak ini sudah sekitar 70 tahun. Umurnya 70 tahun. Tapi waktu sharing dengan saya, dia katakan, Pak T, ya saya nama Timotius Aryono sering dipanggil Pak T. Ya. Timotius itu singkatannya T. Ya, T, Timotius. Jadi agak gampang ingat-ingat. Ya Bang Pak T, saya tanggal sekian mau ke pengadilan. Lalu saya tanya, kenapa ke pengadilan? Saya mau cerai dengan istri saya. Bapak sudah pensiun, umur sudah hampir 70, kenapa cerai? Wah, kalau diceritakan panjang katanya. Ini sudah klimak, sudah ya titik kulminasi. Saya tidak bisa menerima istri saya lagi. Karena istri saya tidak menghargai saya. Nah, siapa saya seringkali tidak ada damai dengan dirinya sendiri. Istrinya tidak bisa menghargai. Saya tunjukkan, Bapak kalau begitu melawan firman Tuhan. Karena dalam Yesus tidak ada perceraian. Dia katakan, bagaimana lagi? Tidak bisa. Saya ajak omong-omong yang enak, tapi tetap ngotot. Ternyata tanggal itu ke pengadilan betul. Saya tanya temannya, gimana? Kelihatannya tetap cerai Pak T. Saya tanya temannya, kenapa toh bisa begitu? Ngaku dengan saya katanya tidak dihargai istrinya sepanjang pernikahan. Tidak Pak T, ternyata mau nikah lagi dengan ibu-ibu. Wah, ternyata ada yang mau nikah lagi. Wah ini ternyata rupanya tidak ada damai dengan istri, tidak damai dengan dirinya sendiri, kacau juga ya, kacau juga. Maka ya ini Yesus harus lahir di dunia ini supaya semua didamaikan. Ya, kalau Bapak Ibu ada hari ini yang mau cerai, ya bertobatlah, terimalah Yesus. Ya ini pendamai semuanya. Yang kedua, saya dapat cerita lagi yang kedua ini. Ini kasihan lagi. Saya Natal tahun 80-an PMKS ini datang ke satu ya panti asuhan Pelita Nusantara. Sekarang tempatnya sudah pindah. Waktu itu Bapak panti asuhan ini Pendeta Tamboto namanya. Saya hadir dengan kawan-kawan, ya katakan, Pak, tolong doakan. Ini ada anak sudah 2 tahun, kasihan. Kasihan, saya lihat, saya doakan ternyata 2 tahun masih ada di box itu. Saya tanya, gimana Pak ini? Ini buta matanya dan tidak berdaya. Lalu, kenapa bisa sampai di sini? Pak, ini katanya di daerah Kediri, dilempar oleh ibunya. Tidak diakui. Ya, rupanya ibunya sendiri punya anak tidak damai dengan anaknya. Mungkin ya belum menikah atau anak yang tidak diakui. Akhirnya dibuang pinggir jalan, lalu dibawa ke panti asuhan lagi sampai lama. Nggak ada yang terima, gonta-ganti karena buta dan tidak bisa apa-apa. Akhirnya Pak Tamboto dengan kasih, dia menangis, tolong doakan. Saya waktu itu ya teriba dan punya harapan. Hanya Yesus yang bisa mendamaikan anak ini. Mendamaikan mungkin orang tuanya bisa ketemu. Dan anak itu saya lihat, saya tanya, karena ya cukup bagus, ya putih itu. Saya tanya, Pak, namanya anak ini siapa? Apa ini
kok putih ya? Saya tanya, dia katakan, saya beri nama Yong Yong. Wah, saya langsung pikir, wah ini pasti bapaknya atau ibunya orang Tionghoa atau orang Chinese, orang Cina gitu ya. Oh, namanya Yong Yong. Oh, ini Tionghoa Pak ya, Cina Pak. Bapak, oh tidak. Kok tidak namanya Yong Yong? Oh ini saya beri nama Yong Yong karena diboyong ke sana, boyong ke sini, boyong ke sana, boyong ke sini. Akhirnya daripada tidak tahu orang tuanya siapa, ya diberi nama saja Yong Yong. Oh iya, baru saya ingat untuk ilustrasi pagi ini. Supaya saudara kita yang sudah tertolak di mana-mana, dan mungkin ada yang punya musuh, yang dimusuhi, biarlah damai Kristus untuk kita semuanya. Ya, di dalam gerakan Indonesia ini eliminasi radikalisme, kami di kampus diajar moderasi beragama. Karena sekarang ini seringkali ya dengan saling menghantam, saling tidak. Tapi di Indonesia dengan Pancasila, gotong royong, semua binika, kita ada damai ya supaya kerukunan umat beragama. Dan saya kalau mengajar dalam Yesus Kristus, musuh saja diampuni, dikasih, pasti damai dengan siapa saja. Tidak ada yang jadi musuh karena Yesus datang. Seharusnya kita musuh Allah didamaikan oleh Yesus. Itu sebabnya kita tidak perlu ada musuh. Jangan ada benci dendam. Ya, satu saat istri saya datang seorang ibu kena kanker CA. Diingatkan oleh Tuhan, ya datang aja. Ini apakah ada dendam benci? Ternyata ada dendam benci. Karena adiknya menjual rumahnya, dia tidak diberi ya bagian warisan, dia dendam benci sampai kena CA. Karena perlu damai. Orang yang ada dalam Yesus Kristus, dia akan ada damai dan semuanya menjadi berkat. Yang pertama, Yesus lahir menyelamatkan kita dari dosa. Pengampunan dosa telah dipikul Yesus, karena itulah dia juru selamat. Yang kedua, Yesus lahir adalah dia sebagai pendamai. Orang yang terima Yesus di dalam hatinya akan memperoleh damai itu. Orang yang berkenan pada Allah itu orang yang bagaimana? Katakan orang yang beriman. Ibrani 11 katakan kalau tidak beriman, tidak ada seorang pun yang berkenan pada Allah. Itu sebabnya hari ini biar Natal itu menjadi bagian saya. Saudara masing-masing terima berkat Natal. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Kita saat teduh, kita akan aplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita bersaat teduh. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena Yesus Kristus telah lahir. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi bagi kami semuanya yang berkenan pada Tuhan. Kami mengucap syukur buat perayaan dan ibadah Natal pagi ini. Gereja ini Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, semuanya Tuhan memberkati. Semua yang hadir diberkati Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin.